diundang ceramah di mana-mana, dijadikan idola luar biasa, saudara. Rambutnya gondrong, tahu nggak orangnya? Rambutnya gondrong, tahu orangnya? Tahu-tahu dia ceramah, dia ngomong apa? Bahasa Jawa, tapi saya dapat terjemahannya nih. Saya tanya sama orang Jawa, terjemahannya benar. Siapa yang muliakan Nabi Muhammad, Allah muliakan. Siapa yang menghinakan Nabi Muhammad, demi Allah akan dihinakan dunia dan akhirat, saudara. Sejarah mencatat mereka yang pernah menghina Nabi akan jadi sampah sejarah, saudara. Akan jadi sampah sejarah. Akan jadi sampah sejarah. Abu Lahab menghina Nabi jadi sampah sejarah, saudara. Kufar Quraisy menghina Nabi jadi sampah sejarah. Semua yang hina Rasulullah akan jadi sampah sejarah. Makanya saya ingatkan, siapapun, mau Habib, kalau udah coba-coba merendahkan Nabi, mengeluarkan kata-kata yang gak pantas untuk Nabi, maka munafik jangan diikutin, saudara. Betul, betul. Diundang ceramah di mana-mana, dijadikan idola luar biasa, saudara. Rambutnya gondrong, tahu nggak orangnya? Rambutnya gondrong, tahu orangnya? Tahu-tahu dia ceramah, dia ngomong apa? Bahasa Jawa, tapi saya dapat terjemahannya nih. Saya tanya sama orang Jawa, terjemahannya benar. Intinya dia ceramah di acara itu, dia mengatakan apa? Nabi kita ini menggambarkan Nabi lahir seperti ini, seperti itu. Nabi itu lahirnya biasa aja. Wajahnya Nabi bersinar. Kita gambarkan wajah Nabi bersinar. Kalau emang wajah Nabi bersinar, ketahuan, maka akan dibunuh oleh pasukan Abraha, kata dia. Kalau emang ada yang bercerita katanya Nabi lahir wajahnya bersinar sampai ke langit, kalau emang begitu pasti akan dibunuh orang Yahudi, katanya. Kalau ketahuan akan ketahuan orang Yahudi. Kata dia, Nabi itu lahir biasa aja. Nabi itu masih kecilnya apa katanya? Rebes atau apa ya? Apa Gus Fahim? Gus Fahim orang Jember nih, paham bahasa Jawa nih. Kalau biar saya nggak salah nyebut, nanti nggak salah nyebut dipolisiin Abu Janda saya nanti. Kita pastiin dulu, kita natabayan. Dia bilang Nabi SAW itu masih kecilnya rembes, Gus ya. Apa bahasa Jawa nyebutnya gimana bahasa Jawa? Rembes atau rembes? Hah? Itu bahasa Betawi. Rembes suka ngompol, bahasa Betawi itu. Saya tanya, artinya apa rembes sama orang Jawa? Artinya nggak keurus, lusuh, kumuh, saudara. Apa ini omongan apa? Ngakunya ahli tasawuf, kalau ceramah di mana-mana kayak benar sendiri gayanya, saudara. Diundang gaya nyala, astagfirullahaladzim, ngomong Nabi itu masih kecilnya rembes gitu tuh. Intinya artinya saya tanya sama orang Jawa, tak terurus, lusuh, kumuh. Nabi itu masih kecil itu diikut kakeknya. Anak itu kalau dibesarkan kakek nggak keurus. Ya namanya kakek itu kan nggak bisa ngerawat cucu, kata dia, saudara. Ini omongan apa ini? Omongan apa? Rasulullah SAW itu manusia paling mulia, saudara. Semua makhluk ada kelebihan, ada kekurangannya. Illa Nabi Muhammad. Nggak ada Rasulullah ada kekurangan, saudara. Rasulullah al-insanul kamil. Rasulullah itu manusia sempurna, saudara. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Nggak ada mata yang pernah melihat keindahan selebih dari keindahan Rasulullah SAW. Nggak ada perempuan yang pernah melahirkan anak dari perempuan yang pertama ada di atas muka bumi sampai di yaumil qiyamah melebihi seseorang yang indah dari Rasul SAW, saudara. Nggak ada. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Semua orang diciptakan ada kekurangan. Sepintar apapun orang ada kekurangan. Sehebat apapun orang ada kekurangan. Secerdas apapun orang ada kekurangan. Sekaya apapun orang ada kekurangan. Illa Sayyiduna Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Rasulullah diciptakan nggak ada kekurangan sedikit pun, saudara. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan Rasulullah diciptakan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan pesanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini omongan-omongan, ya Allah. Tolong jangan pancing kemarahan umat. Ente ini kan ngakunya pecinta maulid, hadir kemana-mana majelis maulid, apa nggak baca, saudara?
Di maulid kan diceritain panjang lebar bagaimana proses kelahiran Nabi SAW. Di maulid tiba tu wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu alaihi ala wa ala alihi. Ulida wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Anak-anak lain dilahirkan mungkin dalam keadaan posisi macam-macam, saudara. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam wudi'a sajidan, dilahirkan ketika keluar dalam keadaan sujud, saudara. Syakiran, dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Hamidan, dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahul badru fi tamamih. Saking terangnya Rasulullah, saking bercahayanya Rasulullah, seakan-akan Rasul SAW ketika lahir adalah al-badru fi tamamih, adalah rembulan ketika sedang sempurna di malam ke-15, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita enggak diharamkan untuk mandang wajah Rasulullah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Tak baca. Belum lagi pasal, ya Allah, saudara, di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis Ibn Hibban, inni indallahi maktubun bi khatamin nabiyyin wa inna Adam lamunjadilun fi tinatihi wa sa'ukhbirukum bi awwal dhalik da'watu Abi Ibrahim wa bisharatu Isa wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni annahu kharaja minha nurun adha'at laha minhu qusur Syam. Di situ dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika ibuku melahirkan aku, ibuku melihat apa? Ada cahaya yang menerangi sampai ke istana-istana yang ada di Syam, saudara. Ini ada. Belum lagi kalau kita baca maulid, saudara. Maulid tiba aja dah, saya bawa yang sering dibawain sama orang lain. Maulid tiba di mana-mana dibacakan, betul? Ditulis apa di situ, dikatakan bahwasanya ulida sallallahu alaihi wasallam biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah fa asyraqa bi babaihil fadha wa talalaha al kaunu min nurihi wa adha. Allahumma shalli ala Muhammad. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan dengan pertolongan Allah, dan Rasulullah dilahirkan dalam keadaan bercelak dengan celak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa asyraqa bi bahaihil fadha, padang Sahara bersinar terang dengan keindahannya. Wa talalal kaunu min nurihi wa adha, dari sebab cahayanya keadaan alam semesta menjadi terang benderang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak baca ente tiap hari baca maulid, ceramah maulid keliling dari majelis ke majelis, apa nggak denger, saudara? Kok bisa? Apa nggak ada kata-kata lain buat menyifati Nabi Muhammad? Apa nggak ada kata-kata lain sampai mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Nabi, saudara? Ibadah Allah nggak boleh, nggak, para aulia Allah, para kekasih Allah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengucapkan kata-kata sekecil apapun yang bisa merendahkan Nabi Muhammad, saudara. Karena mereka tahu siapa yang muliakan Nabi Muhammad, Allah muliakan. Siapa yang menghinakan Nabi Muhammad, demi Allah akan dihinakan dunia dan akhirat, saudara. Sejarah mencatat mereka yang pernah menghina Nabi akan jadi sampah sejarah, saudara. Akan jadi sampah sejarah. Akan jadi sampah sejarah. Abu Lahab menghina Nabi jadi sampah sejarah, saudara. Kufar Quraisy menghina Nabi jadi sampah sejarah. Semua yang hina Rasulullah akan jadi sampah sejarah. Makanya saya ingatkan, siapapun, mau habib, mau ulama, mau kiai, mau profesor, mau doktor, kalau udah coba-coba merendahkan Nabi, mengeluarkan kata-kata yang gak pantas untuk Nabi, maka munafik, jangan diikutin, saudara. Betul, betul. Makanya ibadah Allah, ini urusan busuk belum selesai, muncul lagi yang begini deh. Saya nggak tahu, saya serahkan ke umat Islam. Saya serahkan ke umat Islam. Saya minta yang begini jangan dibiarkan, saudara. Kalau sampai yang begini dibiarkan, kesian umat. Orang-orang yang begini harus jadikan panutan, kesian umat. Na'udzubillah.